Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du, qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Babu ma yaquluhu ba'da takbiratil ihrami. Babu ma yaquluhu, ini bab sesuatu yaquluhu yang membaca seseorang hu akan itu ma ba'da takbiratil ihram, sesudah takbiratil ihram. Ya'lam, ketahui oleh kamu, annahu bahwasanya qad ja'at fihi, sungguh mendatang, fihi pada ini bab apa tadi? Tentang bacaan sesudah kita takbiratul ihram. Apa yang mendatang? Ahaditsu, beberapa hadis, katsiratun yang banyak, yaqtadzi yang menuntut, majmu'uha oleh himpunannya itu ahadits, ayyaqula bahwa mengata seseorang. Ini himpunannya kalau dikumpulkan dari beberapa hadis, ini nah bacaannya sesudah takbiratul ihram. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah maha besar, kabira akan sebagai besar, walhamdulillahi katsira, segala puji milik Allah yang banyak, wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah, bukratan pagi, wa asila dan sore. Wajjahtu, aku hadapkan, wajhi akan wajahku. Kemana menghadapkan? Lilladzi, bagi Tuhan, bagi orang, maksudnya Tuhan. Lilladzi, bagi orang, ya Tuhan maksudnya. Fatharas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifam muslima, condong, hanifa condong kepada kebenaran, muslima lagi muslim, patuh. Wa ma ana minal musyrikin, tidaklah aku minal musyrikin, daripada orang yang menyekutukan Tuhan. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, bagi Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu umirtu, diperintah aku untuk mentauhidkan Allah, kada menyekutukan Allah. Wa ana, dan aku, minal muslimin, daripada orang Islam juga. Nah, orang muslim itu artinya orang yang tunduk dan patuh kepada syariat.
Lalu kita ini disebut muslim, orang yang tunduk, yang patuh kepada syariat. Disuruh disuruh ini digawe, disuruh sembahyang, disuruh puasa, disuruh jangan berzina. Nah, di sini biasanya kita doa iftitah kita wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang muslim. Padahal ada lagi riwayatnya, tambahannya Allahumma antal maliku, ya Allah engkaulah raja. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Anta rabbi, engkau Tuhanku. Wa ana abduka, dan aku hamba engkau. Zalamtu nafsi, aku menzalimi akan diriku dengan maksiat, dengan menggawe dosa. Artinya aku ini menyakiti diri seorang cegerene. Bila kita maksiat tuh kita kan menyakiti diri seorang kan. Cegeran disiksa Allah Ta'ala karena di neraka. Zalamtu nafsi, aku menzalim akan diriku. Wa'taraftu bidzambi, dan aku mengakui dengan dosaku. Faghfirli, maka ampuni bagiku, dzunubi, dosa-dosaku, jami'a, seluruhnya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau. Wahdini, beri petunjuk akan aku, li ahsanil akhlaq, bagi sepaling bagus akhlak. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang memberi petunjuk bagi sepaling bagus akhlak illa anta, kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, palingkan daripada aku keburukan akhlak. La yasrifu sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa memalingkan keburukan akhlak kecuali engkau. Labbaika wa sa'daik, kami penuhi panggilan engkau. Wal khairu kulluhu fi yadaik, kebaikan seluruhnya pada kudrat iradat engkau. Wasyarru laisa ilaik, kejahatan tiadalah kepada engkau. Itu adabnya. Ana bika wa ilaika, anak ulun bika dengan pian Tuhan nai. Kau beribadat ini dengan pian menolongi. Kau belajar renangnya dengan pian Tuhan nai menolongi. Kau sembahyang pian menolongi. Segera ada ujub. Ana bika, aku dengan sebab engkau. Wa ila, dan balik kepada engkau. Tabarakta, maha bertambah-tambah kebaikan engkau. Wa ta'alaita, dan maha tinggi engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku minta ampun akan engkau. Wa atubu ilaik, dan aku tobat kepada engkau. Wa yaqulu, dan berkata seseorang, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ya Allah jauhkanlah olehmu baini, antara aku, wa baina khataayaya, dan antara kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khataayaya, ya Allah sucikanlah aku dari kesalahanku, kama yunaqqas thawbul abyadhu minad danas, sebagaimana disucikan, dibersihkan pakaian putih minad danas, daripada kotoran. Allahumma ghsilni min khataayaya bis-salji wal ma'il barad, ya Allah basuhlah aku dari kesalahanku
bisalji dengan salju, wal ma'i dan air, wal barat dan embun. Barat embun. Wa kullu hadzal madhkuri, bermula tiap-tiap ini yang disebutkan, sabitun, sabit tetap, garis miring ada, bis sahih dalam kitab sahih, an Rasulillah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajah fil babi, mendatang pada bab ahaditsu ukhar, hadis-hadis yang lain. Minha, setengah daripada ahadis, haditsu Aisyah radhiyallahu anha, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah Nabi, idza iftataha as-salata, apabila memulai Nabi akan sembahyang, qala, berkata sidin. Nah, dua iftitah juga nang ini, subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau wahai Allah, wa bihamdik, dan dengan puji-pujian bagi engkau, wa tabarakasmuk, maha bertambah kebaikan nama engkau, wa ta'ala jadduk, maha tinggi kemuliaan engkau, wala ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan selain engkau. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi asanid dha'ifatin, wa dha'afahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Baihaqi wa ghairuhum, wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi min riwayat Abi Sa'id Al-Khudri wa dha'afu, dan mereka mendaifkan akan ini hadis. Qala Al-Baihaqi wa ruwiyal istiftahu, diriwayatkan doa istiftah bi dengan sekadar membaca subhanakallahumma wa bihamdik. Nang di atas ya. Itu dua iftitah juarannya, subhanakallahumma bihamdik, wa tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairuk. Itu dua iftitah nah handap. Itu diriwayatkan dua iftitah itu an Ibni Mas'udin, daripada Abdullah bin Mas'ud, marfu'an, diangkat ini riwayat kepada baginda Nabi. Wa Anasin marfu'a, daripada Sayyidina Anas marfu', diangkat juga kepada Nabi. Artinya Nabi yang mengata itu. Wa kulluha dha'ifatun, seluruh riwayat daib. Daibnya napa? Daibnya karena memandang rawinya ada nang kada tapi paingatan. Qala, berkata Baihaqi, wa sahhu ma ruwiya an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, thumma rawahu bi isnadihi anhu. Wa sahhu ma ruwiya, paling sahih sesuatu yang diriwayatkan an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, daripada Umar bin Khattab. Thumma rawahu, kemudian meriwayatkan Baihaqi akan itu ma bi isnadihi, dengan sanad sidin anhu, daripada Umar bin Khattab. Annahu kabbara, bahwasanya Nabi bertakbir, thumma qala, kemudian Nabi berkata, subhanakallahumma bihamdik, tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairuk, wallahu a'lam. Wa rawaina fi sunanil Baihaqi an Hari, wa rawaina fi sunanil Baihaqi, kami riwayatkan dalam kitab Sunan Baihaqi, anil Harithi, daripada Imam Al-Harith, an Aliyin, daripada Ali radhiyallahu anhu, qala, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah Nabi, idza istaftaha as-salata, apabila membuka akan sembahyang, qala, Nabi berkata, ini bacaannya doa iftitah, doa pembuka sembahyang, la ilaha illa anta subhanak, zalamtu nafsi wa amiltu su'a, zalamtu nafsi, aku menzalim diriku, wa amiltu su'a, aku berbuat jahat, faghfirli, maaf, ampuni ulun, faghfirli, ampuni ulun, innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni akan dosa kecuali engkau, wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ard, ila akhiri, sampai akhir riwayat. Bahwa ini riwayat daripada Imam Al-Baihaqi, daripada Harith, hadisun dhaifun, hadisnya dhaif. Fa innal Haritha Al-A'war, maka bahwasanya Harith Al-A'war, A'war ini picak sebelah.
Fa innal Harits al-Awara, maka bahwasanya Imam Harits al-Awar, awar ni galar karena sidin picak sebelah. Muttafaqun ala dhafihi, disepakati atas dhaifnya, tapi kuat hafalan sidin. Wa kana Sya'bi yaqul, adalah Imam Sya'bi berkata, al-Haritsu kadzdzabun, Harits itu kadzdzab, pendusta. Balahan ada Imam Sya'bi, beliau artinya memponis Imam Harits itu pendusta, habarnya kada kau dipercaya. Nah lalu dihukumkan dhaif. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasyarru laisa ilaik, kejahatan tiadalah kepada engkau. Itu segi adab, walaupun pada hakikatnya Allah Ta'ala juga menciptakan semuaan. Fa'lam, maka ketahui olehmu, anna madhhab ahli al-haqqi, bahwasanya madhab ahli kebenaran, minal muhaddithin, daripada ahli hadis, wal fuqaha, ahli fikih, wal mutakallimin, ahli kalam, minas sahabati, daripada sahabat, wat tabi'in, dan orang yang mengikut sahabat, wa man ba'dahum, dan orang yang sesudah mereka, min ulama'il muslimin, daripada ulama kaum muslimin. Apa yang sepakat? Anna jami'al kainat, bahwa seluruh alam, bahwa seluruh kejadian, anna jami'al kainat, bahwa seluruh kejadian, khairaha, baik nang khairaha, yang baiknya, wa syarraha, dan yang jahatnya, naf'aha, memberi manfaatnya, wa dzurraha, memudaratkannya. Nya ini berataan kembali kepada kainat, kejadian. Itu berataan kullaha, seluruhnya, minallahi subhanahu wa ta'ala, daripada Allah, wa bi iradatihi, dan dengan iradat Allah, wa takdirihi, dan takdir Allah. Wa idza thabata hadza, apabila sabit ini hadis, maka Nabi itu sayyidul muwahhidin, paling bertauhid, orang yang bertauhid. Kenapa Nabi berdua model gaya itu? Maka bubuhan ulama sepakat seluruh kejadian itu, baik buruk, jahat, bagusnya, semuaan manfaat mudaratnya datang dari Allah. Tapi kenapa ujar Nabi wasyarru laisa ilaik, kejahatan tiadalah kepada engkau. Nah kayak peneta. Wa idza sabata hadza, apabila sabit ini riwayat, fala budda min ta'wili hadzal hadis, maka tidak boleh tidak daripada takwil ini hadis. Fa dzakaral ulama fihi ajwibatan, menyebutkan ulama pada ini hadis ajwibatan, beberapa jawaban. Ahaduha, pertama daripada ajwibah, wa huwa syahruha, itu yang paling masyhur daripada ajwibah. Qalahun Nadhr bin Shumail, mengatakan dia ini salah satu daripada jawaban An-Nadhr bin Shumail, wal a'immatu ba'dahu, dan imam-imam sesudah Nadhr bin Shumail. Maknahu, makna ini hadis, makna hadis wasyarru laisa ilaik, makna hadis itu wasyarru, bermula kejahatan, la yutaqarrabu bihi ilaik, tidak bisa dijadikan pendekatan, bihi, dan itu syarr, ilaika, kepada engkau. Kadang-kala kita berwasilah hendak dekat dengan Allah, walaupun niatnya baik, tapi nang melakukan maksiat, melakukan dosa. Kadang-kala kada boleh. Demi mahimungi orang, betilanjang di hadapan orang. Sakira himong bun bebinian kuciakan. Betilanjang di hadapan orang mulai, kada boleh mulai. Walaupun niatnya baik, aku hendak menggembirakan umat Rasulullah. Jadi aku betilanjang di hadapan binian. Saya kira binian senang, gembira, tertawaan. Ada boleh neta. Wasani yang kedua, la yus'adu ilaik, bahwa kejahatan itu tidak bisa, la yus'adu, tidak bisa naik ilaika, kepada engkau. Innama yas'adul kalimut thayyib, hanya saja yang bisa naik itu adalah al-kalimut thayyibu, kalimat-kalimat yang elok. Watsalitsu, makna yang ketiga, la yudhafu ilaika, tidak disandarkan itu kejahatan ilaika, kepada engkau, adaban, karena beradab. Fala yuqalu, maka tidak bisa dikata,
kada boleh lah walaupun bujur, tapi dari segi adab kada boleh kita bersuara kayak ini nah. Ya khaliqas syarri, hai Tuhan pencipta kejahatan, kada boleh. Ya khaliqas syarri, hai Tuhan pencipta kejahatan, kada boleh neta, kada beadab lawan Tuhan. Wa in kana, sekalipun adalah Tuhan khaliqahu yang menciptakan itu kejahatan, bujur, tapi kita kada boleh disuarakan. Mun waktu belajar ini boleh menjelaskan. Kamala yuqalu, sebagaimana kada boleh dikata juga, kada boleh ya khaliqal khanazir, kada boleh tak? Ya khaliqal khanazir, hai Tuhan khaliqal khanazir, yang menciptakan babi. Apa gunanya mengiau Tuhan ya khaliqal khanazir, hai yang menciptakan babi? Apa gunanya mengiau babi? Nah, kada beadab lawan Tuhan. Padahal bujur kada babi itu ciptaan Tuhan. Bujur kala, tapi kita kada boleh. Apalagi diulah wirid ya khaliqal khanazir, ya khaliqal khanazir, ya khaliqal khanazir. Makinnya kalau jadi babi kena bila mama itu. Wa in kana khaliqaha, sekalipun Allah itu khaliqaha yang menciptakan babi, bujur aja si dia menciptakan babi, tapi kada boleh kita disuarakan selain waktu belajaran. Warabiu, yang keempat makna hadis Nabi wasyarru laisa ilaik, itu laisa syarran, tiadalah itu kejahatan, syarran jahat, bin nisbati ila hikmatika, dengan nisbah kepada kebijakan engkau. Kalau memandang kepada jahat itu adalah gawian Tuhan, kebijakan Tuhan, semuaan kada denang jahatnya. Orang maksiat kalau memandang itu takdir Allah, kada jahat. Karena dengan inya maksiat, lalu inya tobat. Allah Ta'ala hendak inya tobat. Tobat inya dosa nang timbul daripada maksiat itu diganti Tuhan jadi pahala. Seberapa ganal dosanya, seganal itulah pahala gantiannya. Jahatlah Tuhan. Jadi kalau memandang kepada gawian Tuhan, hikmah Tuhan, itu kadada nang jahatnya. Matinya Nabi tenggelam dalam tauhid itulah, lalu sidin mengatakan wasyarru laisa ilaik, kejahatan itu kadada pada pian, kejahatan itu kadada lawan sampian. Itu maknanya bisa juga kayak itu. Fa innaka la takhluqu syai'an abatha, engkau tidak menciptakan syai'an sesuatu abatha, sia-sia, pasti ada hikmahnya. Wallahu a'lam. Faslun ay hadza faslun. Hadza ma warada minal azkar fi du'ai tawajjuh. Ini sesuatu yang mendatang dari azkar, daripada zikir-zikir, fi du'ai tawajjuh, pada doa tawajjuh, menghadap. Kan waktu kita sembahyang itu menghadap Tuhan. Ngeluarannya sebelum Fatihah ini dahulu baca doa iftitah. Fa yustahabbul jam'u bainaha kullaha, maka disunatkan menghimpun bainaha, antara azkar-azkar, kullaha, seluruhnya, liman shalla munfarida, bagi orang yang sembahyang seorangan. Jadi baca baratan dua iftitah nito nang di pemulaan nito bagi orang yang sembahyang seorangan. Tapi amun bagi orang yang sembahyang berjemaah nang lumrah aja, nang biasa aja, jangan ditinggal dua iftitah itu, jangan ditinggal. Santri jadi imam bisa kada berdoa iftitah, pinanya laju benar. Aku nanya di belakang nah, Allahu Akbar jadi si santri. Aku nih baca dulu, usolli fardhu, usolli, jadi aku nih usolli fardhu, Allahu Akbar jadi si imam. Waktu ku usolli aja, ini sudah rukuk. Amun katikanku tuh dua iftitah kada, dua iftitah kada, membaca surah. Bila baca surah juga paling masuk bisa qul huwallahu ahad atau inna a'tainakal kautsar saka.
ada niat sekira santri mas bukankah nih nenek, jadi dihukum nih. Tapi sangka baik aja bang ya. Kita sembahyang tuh ya kita belajar azkar sudah amalkan apa nang dipelajari itu, jangan ditinggal-tinggal. Fayustahabbul jam'u, maka disunatkan menghimpun bainaha antara azkar kullaha seluruhnya, liman shalla munfarida, bagi orang yang sembahyang sendirian, walil imami, dan bagi imam boleh sepanjangan iftitah tuh, tapi idza adzina lahul makmumun, apabila mengizinakan bagi imam oleh para makmum. Kalau imamnya mengizinakan aja bela lawas, silakan iftitah sehabisan dibaca bertaat. Fa ma idza lam yadzanu, maka adapun apabila tidak mengizinakan makmum lahu bagi si imam, fala yutawwilu alaihim, maka tidak memperpanjang imam atas mereka makmum, bal yaqtasiru ala ba'dhi dzalik, bahkan meringkas atas sebagian nang itu aja. Diringkas wahasuna iktisaruhu, dan elok bagus iktisaruhu meringkas itu iftitah ala atas ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin ila qauli minal muslimin. Itu ujar Imam Nawawi paling baik ringkasan sudah nang sarajin kita baca neta. Itu bila jadi imam itu jangan ditinggal itu. Saran Imam Nawawi. Nang sisanya di bang nang Allahumma ba'id Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'ta baina masyriq wal maghrib, nang sepanjang iftitah nang dibaca di awal nita. Itu bagi sembahyang seorangan aja baca. Bagi orang yang sembahyang seorangan. Kepanjangannya nita. Wa kadzalikal munfaridul ladzi yu'thiru at-takhfifa. Wa kadzalika, seperti itu pula nang inggit nang wajah tu, mulai wajah tu sampai minal muslimin, al munfaridu, orang nang sembahyang seorangan, alladzi yu'thiru takhfifa, yang yu'thiru mengutamakan at-takhfifa, ringan. Nah ringan tu nang ringkas. Orang nang sembahyang seorangan tapi hendak cepat, hendak ringkas, tatap bawajah tu, tatap ba iftitah. Iftitahnya apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan. Sampai wa ana minal sampai nang wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Wa alam anna hadhil adzkara mustahabbatun. Ketahuilah bahwasanya ini zikir mustahabbatun, disunatkan, fil faridati, di sembahyang fardu, wan nafilati, sembahyang sunat. Tarawih kan disuruh juga baca nenek. Paling tidak pamulaan tarawih berang. Nang rakaat pertama tarawih. Amun nang seharusnya saban imbah takbir. Tapi amun dibaca tadi kita bisa jam 10 hanya rampihan tarawih. Hilangan jemaahnya. Falau tarakahu bir rakaatil ula, jikalau meninggalkan seseorang akan dua iftitah bir rakaatil ula, pada rakaat pertama, amidan, sengaja, au sahiyan, atau lupa, lam yaf'alhu ba'daha, tidak memperbuat seseorang akan itu dua iftitah ba'da, sesudah rakaat pertama, li fawati mahallih, karena luput tempatnya. Kalau bersengaja meninggalkan iftitah wajah itu di rakaat pertama imbah takbir, kada usah digawi rakaat kedua karena itu bukan tempatnya. Walau fa'alahu, jikalau memperbuat seseorang akan itu mendatangkan iftitah di rakaat sesudahnya, rakaat kedua bacanya wajah tu wajhiyah, merasa kada sempat rakaat pertama, terjadi rakaat kedua dibacanya wajah tu wajhiyah, kayak apa bang hukumnya? Karena makruha, adalah itu makruh. Wala tabthulu salatuhu, kada batal sembahyangnya.
Walau tarakahu akibat takbirati, jikalau meninggalkan seseorang akan doa iftitah akibat takbirah, mengiringi takbiratul ihram, hatta syara'a fil qiraati aw ta'azzudi, sehingga masuk seseorang fil qiraati pada bacaan Fatihah, aw ta'awudzi atau ba'udzubillah, faqad fata mahalluh, sungguh luput tempatnya, fala ya'ti bihi, maka tidak dia datangkan dengan doa iftitah. Jadi doa iftitah tu bila kamu sudah ba'udzubillah, ada usah lagi nang wajah tu wajhiyat, ada usah lagi Allahu akbar kabira, apalagi kamu sudah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya aku jah kada baca doa iftitah tadi, kada boleh jangan bila di tangan juga makruh hukumnya. Falau atabihi lam tabtul salatuh, jikalau dia datangkan dan doa iftitah, maka sudah ba'udzubillah, babulekah doa iftitah wajah tu wajhiyah, batalkah kada sembahyang? Lam tabtul salatuhu, kada batal sembahyangnya, kada batal tapi makruh. Walau kana masbukan, jikalau adalah dia masbuk bang, adrakal imama, dia dapati imam, fi ihdar rakaat, pada salah satu rakaat-rakaat, atabihi, dia datangkan dengan iftitah, illa ayyakhafa, kecuali bahwa dia takut, min istighalihi, daripada bekerjanya dia bihi dan iftitah, fawatal fatihati, luput membaca Fatihah. Orang masbuk sudah rakaat ketiga hanya datang Allahu akbar, bila dalam keyakinannya hanya sempat saja membaca Fatihah beserta imam di rakaat itu, datangkan Fatihah, datangkan iftitah, baca wajah tu wajhiyah, baca wajah tu wajhiyah. Tapi bila dirasa-rasa kada sampat Fatihah di rakaat si imam nang didapatinya itu, jangan membaca iftitah, langsung saja membaca Fatihah. Fayashtaghilu bil Fatihati, maka dia bekerja dengan Fatihah saja. Fainnaha, maka itu Fatihah, akadu, lebih muakkad, lebih kuat tuntutannya. Akadu, lebih kuat tuntutannya. Li'annaha wajibatun, karena Fatihah wajib hukumnya. Wa hadza, dan doa iftitah sunnatun, sunnat. Walau adrakal masbuku, jikalau memperdapati masbuk al-imama, akan imam, bi ghairil qiyam, pada selain berdiri, imma fir ruku'i, ada kalanya pada ruku', wa imma fis sujudi, ada kalanya pada waktu sujud, wa imma fit tasyahudi, ada kalanya pada tasyahud, ahrama, takbiratul ihram lah dia, mahu beserta imam, Allahu akbar takbir, langsung umpati imam, ruku, sujud atau apa, ada usahanya dahulu membaca macam-macam. Wa atabi dzikri, dan dia datangkan dengan zikir, alladzi yati bihil imamu, yang mendatangkan dengan itu zikir oleh imam. Jadi bila datang kita ke masjid, imam haratan sujud, takbir Allahu akbar, langsung sujud, baca zikir sujud. Jangan dibaca iftitah, jangan membaca Fatihah, nangaran kita niat mengikuti imam, turuti napa nang digawi imam. Walayati bidu'ail istiftahi, dan dia tidak mendatangkan dengan doa istiftah bil hali, pada ketika itu. Jangan begitu imam hartan sujud Allahu akbar, lalu kita sujud aja nah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardha, misalnya orang yang kemahiran baca doa iftitah. Jadi imam haratan sujud, umpatinya sujud tapi wajjahtu wajhiya lilladzi, jangan. Wala fi ma ba'du, dan tidak juga pada sesuatu sesudahnya. Kalau misalnya imam salam Allahu akbar, berdirinya wajjahtu wajhiya lilladzi, kada usah juga baca Fatihah aja langsung. Wakhtalafa ashabuna, khilaf, berbeda pendapat, wakhtalafa, berbeda pendapat, ashabuna, ulama-ulama kita mazhab Syafi'i, fi istihbabi du'ail iftitah, fi istihbabi, pada sunat, du'ail istiftahi, doa istiftah, fi salatil janazati, pada sembahyang jenazah.
Sembahyan jenazah bang, membaca takbir tuh membaca doa iftitah juga kah? Wal asahu paling sahih pendapat annahu la yustahabbu bahwa doa istiftah la yustahabbu tidak disunatkan ketika sembahyang jenazah. Langsung Fatihah aja. Liannaha karena sembahyang jenazah mabniyatun dibina, dibangun ala takhfif atas ringan, cepat. Kan dua sembahyang jenazah itu kan itu disaranakan laju, sekira cepat menguburkan jenazah. Maksudnya di situ dua sembahyang jenazah itu kadang baca surah selain Fatihah. Selain Fatihah. Wa'lam ketahui oleh kamu anna doa al-istiftahi sunnatun, bahwa doa iftitah itu sunnah, laisa biwajibin kada wajib hukumnya. Walau tarakahu jikalau meninggalkan seseorang akan doa istiftah lam yasjud li sahwi kada sujud bagi sahwi, kada sujud sahwinya, kada sujud karena lupa itu. Jikalau nya meninggalkan doa iftitah lam yasjud li sahwi kada sujud bagi lupa itu, kada sujud bagi lupa, kada sujud sahwinya. Tapi bujur sunnah kada wajib. Wa sunnatu bermula sunnah fihi pada wa sunnatu fihi ya, kepilah bila ngaran sunnah lah itu ada mengandung mahabbatullah, cinta Allah. Bila kita mengamalkan sunnah Rasulullah, janji Tuhan apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cintai kalian, Allah ampuni kalian. Jangan yang kepremeh. Perkara sunnah daripada baginda Nabi itu mengandung kecintaan Allah dan dapat ampunan Allah bagi yang mengamalkannya. Wa sunnatu bermula sunnah fihi pada doa iftitah. Al-israru bagamat membacanya. Falau jahara bihi jikalau benyaring seseorang bihi dengan itu doa benyaring. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Benyaring kana makruha adalah benyaring itu makruh. Wala tabtulu salatuh dan kada batal sembahyangnya. Babu ta'awudz ba'da du'ail istiftah. Bab membaca a'udzubillah sesudah doa iftitah itu. Sigar sudah mata aku ngantuk tok ikam dolah membaca di kitab teh. Nah, seharian mulai malam tadi. Malam tadi maghrib, isya, subuh, dikiran. Siang ada kau guring, tambah asar makin nyai guring makruh. Anjak biasanya guring siang ada. Mantap mata teh. Ya aku benyaring tuh baca. Saya kira kalah wasnan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum lillah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Wa amma salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adapun bersalawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa fadluha azimun, maka kelebihannya itu besar. Fafadluha azimun, maka bermula kelebihannya itu ganal. Ganal benar kelebihan orang yang bersalawat lawan baginda Nabi. Wa naf'uha
dan bermula manfaat salawat di dunia wal akhirati, di dunia dan akhirat, lil mukthirin, bagi orang yang memperbanyak, minha, daripada salawat, katsirun, banyak manfaatnya. Asal kita memperbanyak salawat lawan Nabi, manfaatnya kena baik di dunia, di akhirat, simbanyakan, saking banyaknya. Ada kisah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikat Allah, yusallun, bersalawat, 'alan nabi, atas baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, sallu, bersalawatlah kalian, 'alaihi, atas Nabi, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada Nabi, taslima, akan sebagai salam. Nah, jadi ujar ulama, kalau ibadat-ibadat lain kita mutabaah kepada Rasulullah. Sembahyang kayak apa sembahyangnya Rasulullah. Puasa kayak apa puasanya Rasulullah. Samuaan nang ditiru Rasulullah. Ibadah-ibadah itu mutabaahnya nang diumpati Rasulullah. Kecuali salawat, maka salawat itu mutabaah kepada Allah. Allah nang bersalawat dahulu, hanya ada perintah. Ujar Tuhan, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fanahika, maka mencukupi akan engkau. Panahika, maka mencukupi akan kamu. Bima nassallahu fi hadhil ayati, dengan sesuatu yang menjelaskan Allah pada ini ayat. Tasyrifan li nabiyhi, sebagai memuliakan bagi nabinya. Wa ta'zima, dan mengagungkan. Apalagi Allah daripada memuliakan nabi, mengagungkan nabi, Allah bersalawat lawan baginda nabi. Wa hatsan li ibadihil mu'minin, dan mendorong ibadihil mu'minin, bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Mendorong apa? Alas salati, atas bersalawat, wa taslimi, dan mengucap salam, alaihi, atas baginda Nabi. Wa tahridha, dan memberi semangat. Nah, tahrid itu memberi semangat, sekira kita memperbanyak salawat lawan baginda Nabi. Nah, kayak apa? Allah memulayakan, sekira kita terdorong untuk bersalawat, sekira kita bersemangat untuk bersalawat. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi, man shalla alayya wahidatan, siapa bersalawat atasku sekali, sallallahu alaihi asyra, bersalawat Allah atas dia 10 kali. Qala ba'dul ulama'il muhaqqiqin, berkata sebagian ulama al-muhaqqiqin yang mantap keilmuannya, rahimahumullah, merahmati akan mereka oleh Allah. Kenapa muhaqqiqin mantap ilmunya? Karena setiap masalah itu bisa mengeluarkan dalil-dalilnya. Itu muhaqqiqin ngarannya. Ujar ulama-ulama muhaqqiqin, orang mantap ilmunya, setiap apapun adanya kawa mau kayakan dalilnya, baik di Quran, di hadis, ijma', qiyas, macam-macam. Ujar ulama, law sallallahu 'alal 'abdi fi thuli umrihi marratan wahidatan, jikalau bersalawat Allah atas hamba fi thuli umrih, pada sepanjang umurnya, marratan wahidatan, sekali, satu kali aja Allah bersalawat lawan hamba, lakafahu dzalik,
niscaya mencukupi akan si hamba zalika itu salawat Allah nang sakali syarafan wa karamatan, kemuliaan dan karamah. Sekali aja. Kenapa? Karena Allah bersalawat dengan keagungannya sebagai Tuhan. Amun kita bersalawat kepada Nabi sesuai kehambaan kita. Dan kita tahu kita ini saraba kurang. Kita ini saraba cacat, saraba aib, saraba kada sempurna. Napa nang keluar dari kita tentunya kada sempurna juga. Napa nang terbit dari kita tentunya sangat banyak kekurangannya juga. Tapi kalau Allah Ta'ala sidin ngaran zat nang maha sempurna, zat nang maha agung, zat nang maha besar, tentu apa-apa nang timbul dari sidin pun agung, besar, sempurna. Seandainya kita nih diberi Allah salawat sekali aja dari sidin, cukup sudah seumur hidup. Fakaifa bi asyri salawatin ala kulli salatin yusalliha al-muslimu ala nabiyhi. Fakaifa, maka bagaimana bi asyri salawatin dengan 10 salawat ala kulli salatin atas tiap satu salawat yusallihal muslimu yang bersalawat akan satu salawat itu al muslimu oleh seorang hamba muslim ala nabiyih atas nabinya. Kayak apa amun setiap satu salawat dibalas Tuhan 10 salawat? Ada kisah lagi nih tuh. Kita bersalawat 1 juta kali, dibalas Tuhan 1 salawat, tetap tinggi ampun Allah, tetap mulia ampun Allah. Salawat kita nih 1 juta kali dari hamba nih, nang penuh kekurangan nenek, penuh aib. Tentu apa nang keluar pada kita pun penuh kekurangan. 1 juta salawat hamba dibalas Tuhan 1 salawat, iya tuh kalah nang 1 juta salawat kita hamba nih lawan 1 salawat dari Tuhan itu. Ada nang ini nang apa? 1 salawat hamba dibalas 10 salawat dari Tuhan. Kayak apa? Sawat kulir aja masih bersalawat. Kulir aja masih kita nih bersalawat. Ada hendak beruntung dunia akhirat juga kita nih. Samiliar salawat kita hamba. Seumur hidup kita bersalawat lawan Nabi, dibalas oleh Tuhan 1 salawat dari hadrat Tuhan yang maha agung nito, kalah salawat kita nang seumur hidup nito dengan 1 salawat Tuhan. Kenang sebujurannya nito. Ada ini kita bersalawat sekali, dibalas Tuhan 10 kali salawat dari hadratnya yang maha agung itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Falhamdulillahi ala azimi fadlih wa jazili ataih. Maka segala puji milik Allah ala azimi fadlih, atas besar anugerahnya, wa jazili ataih, dan besar pemberiannya. Wa qala alaihi salam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla alayya salatan, barang siapa bersalawat atasku salatan akan 1 salawat, sallallahu alaihi biha asyra, bersalawat Allah atas dia biha dengan 1 salawat tadi, asyra salawatin 10 salawat. Maka kita sudah tahu penjelasan tadi. Si hamba ini bersalawat sekali kepada baginda Nabi, Allah balas 10 kali salawat. Dan itu belum cukup lagi Tuhan memberi.
Dan itu belum cukup lagi anugerah nang Allah beri kepada hamba-hamba nang katuju bersalawat lawan baginda Nabi. Allah tambahi anugerah bagi hamba-hamba nang katuju bersalawat lawan kekasihnya. Napa tambahannya? Bukan hanya dibalas 10 salawat, tapi wa rafa'alahu biha asyra darajatin. Wa rafa'a, Allah angkat lahu bagi si hamba nang bersalawat biha, dengan 1 salawat itu Allah angkat asyra darajatin, 10 derajat. Tambah 10 derajat bertinggi pula. Wa kataba lahu biha asyra hasanat. Wa kataba, dan mencatat Allah lahu bagi si hamba biha, dengan 1 salawat tadi asyra hasanat, 10 kebajikan. Wa hatta biha, menggugurkan Allah biha, dengan 1 salawat itu asyra khati'atin, 10 kejahatan. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Aulan nasi, paling dekat manusia, bi, denganku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nang paling parah lawan baginda Nabi kena hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, paling banyak di antara mereka, alayya, atasku, salatan, nisbah salawat. Salatan jadi apa? Jadi tamyiz. Napa ngarang ta'rif tamyiz? Wal ismul mansubul mufassiru liman bahama minan zawad. Paling banyak di antara mereka, masih tersembunyi apa nang paling banyak di antara manusia, paling dekat lawan aku karena hari kiamat, orang paling banyak di antara mereka. Apa nang paling banyak napa? Paling banyak bini kah? Masih tersembunyi nih. Hah? Paling banyak harta kah? Paling banyak duit kah? Paling banyak motor kah? Tersembunyi. Disinilah datang tamyiz, menjelaskan apa yang tersembunyi daripada zat itu. Bila kamu hafal jurumiyah, nyaman baca kitab. Wal ismul mansubul mufassiru liman bahaba minadz zawad. Oh, di sini ternyata apa? Aulan nasi bi yaumal qiyamati, paling dekat manusia denganku hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, paling banyak di antara mereka atasku salatan, nisbah salawat. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Di situ bacaan. Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhu, dan tempatkan olehmu wahai Allah, hu akan Nabi, al maq'adal muqarrab, akan tempat yang dekat, indaka, di sisi engkau, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Padahal doa ini daripada aja sebenarnya Nabi itu jelas
ditempatkan Tuhan di tempat yang paling parah lawan Allah Ta'ala pada hari kiamat itu jelas itu. Tapi kenapa Nabi menyuruh kita membaca doa seperti ini? Manfaatnya bukan kembali ke Nabi. Manfaatnya bukan kembali ke Nabi. Manfaatnya sagan kita. Bila kita mendoakan, ya Allah tempatkan baginda Nabi di tempat yang paling dekat lawan pian kena hari kiamat. Sementara tempat itu memang sagan Nabi. Apa gunanya? Adalah manfaatnya kembali ke Nabi, kedada. Manfaatnya kembali lawan kita. Napa manfaatnya? Wajabat lahu syafaati, wajib baginya syafaatku. Wajib baginya syafaatku. Nang kaya salawat. Ya Allah, curahkanlah rahmatmu atas penghulu kami Nabi Muhammad. Itu kan makna salawat nang itu. Sakira rahmat Allah tercurah lawan baginda Nabi. Perlulah Nabi lawan salawat kita. Ada perlu. Kenapa? Karena Nabi itu hakikat rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu ya amsidin. Wa nabiyyuna huwa ainur rahmah. Nabi kita itu adalah hakikat rahmat Tuhan. Orang yang menjadi sumber rahmat, menjadi hakikat rahmat, diminta akan sakira turun rahmat lawan sidin lah. Artinya kadada Nabi itu mengambil manfaat lawan kita. Kenapa kita disuruh bersalawat? Sakira manfaatnya kembali lawan kita juga. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala, barang siapa membaca, barang siapa membaca ini nah, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Tapi ditambah oleh guru-guru kita, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Tuh sayyidana tuh tambahan daripada ulama-ulama kita karena ta'addub lawan baginda Nabi. Asa kada pantas mulut kita ni bersisi lawan Nabi. Lalu dibuati sayyidana, dibuati salawatnya pulang. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan. Membalas Allah daripada kita sayyidana Muhammadan akan penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma huwa ahluh, sesuatu yang huwa bermula baginda Nabi, ahluhu memang ahlinya sesuatu nang itu. Artinya Allah nang membalasakan lawan baginda Nabi atas jasa-jasa sidin nang memang sidin itu pantas dapat nang itu balasan. Artinya dari kita ada sanggup membalas jasa baginda Nabi. Kita serahkan ke Allah Ta'ala. Allah lebih tahu apa yang pantas buat kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa membaca ini? Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Sekali gin membaca aba, membikin susah dia, membikin uyuh dia, membikin lelah dia, sab'ina katiban, 70 malaikat pencatat amal. Dibikinnya uyuh, sab'ina katiban, 70 katib. Katib itu malaikat pencatat amal. Dibikinnya uyuh, alfa sabahin, selama 1000 hari. 1000 subuh itu ya 1000 hari. Baca ini aja. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Baca sekali. 70 malaikat pencatat amal. Menulis catatan pahalanya itu sampai 1000 hari. Sampai 1000 hari. Sekali aja. Apalagi mun 3 kali. Apalagi amun saben habis sembahyang.
Karena itu umat Rasulullah tuh amun sawat kada masuk surga, mun sawat kada masuk surga terlalu, ujar Bang Haji Romai Ramal. Mun sawat kada masuk surga umat Rasulullah itu apa? Cacingan. Allah. Liwar, bahasa kita liwar. Kan apa? Jalan ke surga banyak benar. Jalan ke surga banyak benar. Jalan ke surga banyak dan mudah dan nyaman. Waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, sallu alayya, bersalawatlah kalian atasku, haitsu ma kuntum, dimanapun kalian berada. Haitsu ma kuntum, dimanapun kalian berada. Fa inna salatakum tablughuni, maka sesungguhnya salawat kalian itu tablughu, sampai salawat ni akan aku. Di mana aja. Nang di ujung dunia mana kayak kamu? Di bawah tilam kah? Bawah ranjang kah? Di bawah katiak binian kah? Wawarada mendatang, wallahu a'lam. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi isnadihi an Bishr ibn al-Walid al-Kindi, dan dengan sanadnya daripada Bishr bin Walid al-Kindi, qala, berkata Bishr bin Walid, ashkhasal Mansuru Abu Ja'farin Amirul Mukminin Aba Hanifata. Ashkhasa, menjalankan, Al-Mansuru oleh Khalifah Mansur. Mansur ini khalifah raja. Abu Ja'far Amirul Mukminin, rajanya orang beriman di masa itu, menjalankan Khalifah Mansur Aba Hanifata akan Aba Hanifah, yakni maksud rawi minal Kufati, daripada Kufah yang merupakan tempat kediaman Abu Hanifah, dijalankan ilal Baghdadi, ke Baghdad, ibu kota kerajaan waktu itu Baghdad. Sampai di Kiyau ke Baghdad, dihadirakan ke Baghdad. Paribanya sidin Abu Hanifah itu diparingin, dihadirakan, dibawa oleh pasukan ke Jakarta menghadap presiden. Fa'aradahu, maka menghendaki khalifah, presiden atau raja, hu akan Abu Hanifah,
ala ayyuwalliyahul qadha'a, bahwa memberikan khalifah akan Abu Hanifah al qadha'a, akan jabatan, diangkat jadi qadhi, jadi pejabat kerajaan, qadhi nang tukang putusakan ini itu. Raja sauran anak memberi, Pak Aba enggan, kada mau. Kalau ayo bayangkan presiden menyuruh datang ke Jakarta memberi jabatan ini presiden yang memberi, kalian yang pembakal kada, kalian yang irti kada, amon bubuhan irti nang menjabat setingkat irti aja. Ini dengan nang memberi jabatan siapa? Amon nang presiden nang memberi jabatan itu kelasnya tentu nasional. Maulah presiden yang ikam misalnya dipanggil ke Jakarta oleh Jokowi, ikam ku angkat jadi kepala RT. Mau ya itu. Mun sawat Jokowi itu manggil tuh pasti masalah jadi menteri. Ini menteri bidang kehakiman. Jangan ini Abu Hanifah nih jadi tukang putusakan perkara, menteri agama kah. Ada mau bang jadi RT. Datang menghadap Jokowi, ikam dipanggil Jokowi, jadi Jokowi ikam ku angkat jadi hansip, mau kayak itu. Lain kelasnya itu mengangkat hansip neng itu hanya Jokowi ya. Bayangkan sawat sekelas presiden memanggil Abu Hanifah ini sekira jadi pejabat, Aba enggan sidin, dia mau. Fahalafa alaih, maka bersumpah raja alaihi atas Abu Hanifah, layab alanna, sungguh dia perbuat. Artinya ikam harus tunduk lawan perintahku, ikam harus turuti keinginanku jaraja. Fahalafa Abu Hanifah, maka bersumpah Abu Hanifah, Allah yaf'ala, sungguh tidak akan memperbuat. Allah yaf'ala, bahwa dia tidak akan memperbuat. Kada hendak dipanggil Abu Hanifah. Jawab presiden, demi Allah turuti kehendakku, ikam jadi pejabat. Ujar Abu Hanifah, demi Allah, nehe. Kada. Nehe itu kan kada. Bahasa Inggrisnya no. Pahalafal mansur layab alanna, bersumpah pulang raja layab alanna, sungguh dia perbuat, dia turuti. Demi Allah Mansur, turuti kehendakku. Pahalafal Abu Hanifah, bersumpah pulang Abu Hanifah, Allah ya pala, bahwa tidak akan dia perbuat. Dah hendak dipanggil. Ayah palih kuatnya iman orang bahari itu lah. Faqala ar-rabi wal hajibu, maka berkata ar-rabi al-hajib. Hajib ini pengawal raja. Ar-rabi itu ngaran, al-hajib itu pangkat. Al-hajib pengawal raja. Berkata Rabi al-hajib. Al-hajib itu pengawal raja. Memadai Abu Hanifah, ujar si Rabi ini kan orang dekat raja nih. Orang pengawal raja, ajudan. Nah, al-hajib itu ajudan lah ini. Ujar si Rabi, ajudan raja. Ala tara, apa tidakkah ikam lihat Amiral Mukminin akan raja ya halifu bersumpah. Mapian ini karasnya, ujar si ajudan, raja bersumpah. Sekira pian ini menerima kehendak siden. Tatapian karas kada mau juga. Berbahaya pian ini kena. Faqala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah, Amirul Mukminin, bermula raja orang beriman, ala kafarati aimanihi, atas bayar kafarat sumpahnya, akdaru lebih mampu, minni daripada aku, ala kafarati aimani, atas bayar kafarat sumpahku. Raja tu nyaman aja sidin bersumpah, dilanggar sidin banyak berharta. Sekali sumpah tu nah bila dilanggar, napa? Mbah beri makane 10 anak yatim, beri baju
10 anak yatim. Masa saya mun aku pang napa? Aku duitnya kededa. Lawan napa aku biar sumpah? Paksa puasa 3 hari. Setiap sumpah nang dilanggar itu. Anta nyaman raja lagi bayar kafarat pada diaku di Abu Hanifah. Akhirnya artinya tetap Imam Abu Hanifah ini kada menuruti kehendak raja. Akhirnya fa umira, maka diperintahkanlah bihi dengan Abu Hanifah ilal habsi, kepada penjara fil waktu, pada waktu itu juga. Di waktu itu juga Imam Abu Hanifah langsung dipenjara. Was-sahihu, pendapat yang sahih, annahu, bahwa Imam Abu Hanifah tuwfiya, beliau diwafatkan, wahwa sidin bisijni, dalam penjara itu. Nah, masya Allah, masya Allah. Hakun mati di penjara nang panting kada jadi pejabat. Faumira bihi, maka diperintahkanlah bihi dan Imam Abu Hanifah ilal habsi, kepada ditahan fil waktu, pada waktu itu juga ditahan di penjara. Habs itu ditahan di penjara. Was sahih, paling sahih pendapat, annahu, bahwasanya Imam Abu Hanifah tufiya, diwafatkan, sidin wa huwa bisijni, sidin dalam penjara. Wa bi isnadihi an Mughitsin ibni Budail qala Kharijatu ibnu Yazid, wallahu a'lam. Nah, di situ kita tahu apa tegasnya orang Bahari dalam mempertahankan prinsip hakon mati di penjara sini. Al-Fatihah.